Selamat pagi Mas Rizky. Ya, selamat pagi. Ini Solaris baru ngadain kegiatan yang besar ya di Fakultas Teknik. Ya, alhamdulillah kita baru aja ngadain workshop PLTS di Fakultas Teknik yang ada di UNES ya. Kalau boleh tahu nih Mas Rizky, ini kira-kira acaranya itu berapa hari sih, dan agenda kemarin itu apa, kemudian yang hari ini apa? Kita kegiatan yang ada di Fakultas Teknik yang ada di UNES kali ini mengadakan workshop PLTS dari Solaris, mengadakan sepanjang 2 hari ya, dari hari kemarin hingga hari ini. Hari kemarin kita udah belajar secara teori apa saja sih basic-basic komponen PLTS, cara kerjanya seperti apa, bagaimana kemudian cara instalasinya, perhitungan, rancang bangun, dan lain sebagainya. Kita juga kemarin mempelajari kepada teman-teman juga semuanya mengerti bagaimana caranya memasang suatu ini ya PLTS yang baik dan benar, secara sistemnya seperti apa, dan juga kemarin juga dilakukan sebuah simulasi yaitu menggunakan aplikasi Visis begitu. Jadi kemarin teman-teman itu udah mengetahui secara makro bagaimana sih cara memasang PLTS yang baik dan benar. Kemudian kita lanjutkan nih di hari kedua kepada dari kali ini, dari workshop PLTS yang ada di UNES kali ini kita lanjutkan pelajarannya yaitu dengan cara secara praktik ya. Kalau sebelumnya kita udah melakukan pemaparan materi-materi, yang hari ini kita menggunakan metode praktikum begitu. Ini udah ada di sekitar kita ini ada beberapa Empat pos ya? Ya, ada 4 pos yang ada di sekitar kita kali ini ya. Masing-masing pos ini kira-kira ngapain sih? Masing-masing pos itu ada beberapa pembelajaran ya. Yang pertama itu adalah pelatihan untuk PLTS hybrid, kemudian ada juga pelatihan untuk perakitan mounting system, kemudian yang ketiga adalah pelatihan PLTS off-grid, dan yang terakhir adalah pemasangan PCU tenaga surya. Oke, berarti ada 4 pos dan ada 4 kelompok yang itu nanti akan berputar ya secara berurutan setiap 10 menit mengambil ilmu dari setiap posnya begitu ya? Iya, benar. Jadi masing-masing dari setiap peserta nanti juga akan hand-on, menyentuh langsung, berinteraksi dengan alat-alat yang ada, kemudian komponen-komponennya, tahu bagaimana cara merakitnya, sehingga nanti dari setiap peserta itu harapannya nggak mengetahui secara teorinya aja, tetapi juga secara praktiknya juga mengerti. Oke, konsep pemaparan materi dan edukasi yang luar biasa ya, yang dipraktikkan Solaris pada pagi hari ini. Nah, kalau boleh tahu ini Mas Rizky, ini per pos ini sebetulnya selain disediakan alat-alat oleh Solaris, itu juga apakah ada semacam buku panduan sehingga anak-anak ini bisa belajar memahami dengan detail apa-apa yang harus dilakukan? Ya, di pos kali ini contoh yang pos PLTS hybrid ya teman-teman. Kita memang sudah sediakan alat-alatnya, komponen-komponen, kemudian perangkat-perangkat, dan juga alat kerjanya. Jadi tidak hanya disediakan alatnya saja, tapi dari tim kami juga sudah sediakan panduan pemasangan secara umum. Jadi dari teman-teman peserta praktikum ini, dari workshopnya, mereka mengetahui bagaimana cara pelaksananya, ada modul praktikumnya, dan juga ada panitia yang juga ikut membantu mengarahkan bagaimana cara kerja, cara pemasangan yang baik dan benar untuk sistem PLTS hybrid. Oke, ini kita sambil jalan-jalan aja ya Mas Rizky. Ya, coba. Ini panel ukuran berapa ini berarti? Ini ada panel yang kami gunakan untuk simulasi kali ini, ada ukuran 100 watt peak ya. Satu panelnya ukurannya kurang lebih 1 meteran, ini 100 watt peak. Kita sediakan ada sekitar 4 buah panel surya. 4 buah. Kalau ini ya, kalau tidak salah, ini kan ada yang off-grid, ada juga yang hybrid. Ya. Apakah panel ini nanti sama atau dipisah? Kira-kira? Sebenarnya secara fungsinya panel surya tetap sama ya, tetapi dalam hal praktikum kali ini kami bedakan. Nanti ada juga sebagian panel surya yang digunakan untuk praktikum PLTS hybrid, ada juga yang sebagian digunakan untuk off-grid. Begitu. Oke, berarti ini nanti akan dipasang tidak mungkin di atap ya, mungkin untuk praktik ini kan basic. Apakah nanti akan dipasang di lapangan yang luas yang tidak terpapar bayangan? Ya, sebenarnya bisa aja kita nanti uji coba di lapangan yang terkena dengan matahari. Hanya saja untuk proses pemasangan ini ya tujuannya untuk kelancaran teknis saja, biar adem dari serta praktikum dari workshop ini mereka bisa memasang dengan jenak begitu, maka kita adakan pelatihannya itu di tempat yang teduh begitu ya. Namun bisa aja nanti kalau misalkan udah harus dilakukan pelaksanaan uji coba di tempat yang memang tersinari matahari, karena memang prinsipnya panel surya kan harus terkena matahari gitu ya. Oke, baik, panel surya harus terkena matahari. Berarti setelah ini nanti ada sesi di mana kita mempresentasikan di luar ya. Oke. Baik. Kalau ini ya, kalau tidak salah dalam sistem PLTS itu kan ada komponen-komponen listrik yang harus terhubung ya. Ada yang
on grid, ada yang hybrid, dan juga ada yang off grid. Kalau yang ada di pos ini mempelajari yang hybrid atau off grid ya? Kalau yang ini PLTS yang off grid, kalau yang sebelumnya tadi yang sebelah sana itu maksudnya yang hybrid. Oh, yang hybrid. Bisa tidak dijelaskan secara singkat kepada sahabat Solaris PV ini perbedaan hybrid dengan off grid itu apa? Perbedaannya seperti pada namanya sendiri ya, PLTS off grid itu kan off dari grid, artinya dia tidak terhubung langsung dengan jaringan. Artinya secara komponen struktur yang ada di dalamnya itu hanya terdiri dari panel surya, baterai, charger controller, dan juga inverter, begitu saja. Tidak ada tempat untuk bisa memasukkan jaringan PLN di dalamnya. Namun dibandingkan dengan hybrid itu biasanya dilengkapi dengan inverter yang khusus, yaitu inverter hybrid namanya ya. Itu yang didesain agar dia itu bisa dikombinasikan dengan PLN yang ada begitu. Sehingga secara sistem itu ada sedikit perbedaan, yang mana itu bisa digunakan terhubung dengan PLN atau tidak. Kalau misalkan off grid itu dia tidak bisa dihubungkan dengan PLN, tetapi kalau misalkan yang full off grid itu full off grid tidak bisa dihubungkan dengan PLN, tapi kalau yang hybrid bisa dihubungkan dengan PLN. Oke, baik. Setelah kita menjelaskan pemaparan teori ya, barangkali sahabat Solaris PV tertarik untuk melihat komponennya apa saja sih yang menjadi kunci dari sistem off grid. Oke, ini ada panel blok ya. Kemudian ini ada SCC. Kemudian ini Aman. Kemudian ini ada perangkat namanya inverter, ada juga beberapa jenis perangkat pengaman ya. Ini ada MCB AC, ada juga MCB DC, dan juga SPT atau Switch Protected Device yang memang berfungsi sebagai perangkat keamanan ini untuk arus AC, untuk arus DC, dan juga untuk menahan lonjakan listrik. Kalau ini charger controller untuk ngecas baterai ya, dia tahu kapan harus ngecas, kapan harus di-charging. Kalau inverter ini mau dari DC ke AC. Dari DC ke AC ya. Kemudian ini baterai. Berarti dengan kata lain sistem off grid itu otaknya berada di SCC ini. Ya benar. Solar charger controller yang berperan secara vital ya dalam mengatur kapan dia harus melakukan charging kepada baterai, termasuk juga disuplaikan kepada beban gitu ya. Oke, kita lanjut ke pos berikutnya ya. Silakan dilanjut aja. Nah, ini kayaknya tadi kita sudah banyak membahas ini ya, sistem PLTS baik yang hybrid, off grid maupun untuk pemasangan mounting. Nah, kemudian ini kita sedang menuju ke pos terakhir, tepatnya untuk pemasangan PCU tenaga surya. Oke, Mas Rizky, ini kira-kira bisa dijelaskan tidak sebetulnya kenapa sih kok ada PCU di sini nyempil, padahal ini kan PLTS kan skalanya besar, ini kan agak sedikit kecil ya, tetapi sangat fungsional untuk masyarakat desa. Ya, ini adalah pos untuk pemasangan PCU tenaga surya. PCU merupakan akronim dari penerangan jalan umum tenaga surya. Di sini memang kami tambahkan sengaja di workshop kali ini ada tambahan PCU tenaga surya, yang mana ini harapannya agar dari adik-adik mahasiswa atau peserta workshop itu mengetahui bahwa sistem PLTS yang paling umum digunakan dan paling dekat dengan kita itu sebenarnya adalah penerangan jalan umum. Kita lihat banyak sekali desa-desa yang di Indonesia itu udah pasang penerangan jalan umum tenaga surya, dan kebanyakan diantaranya itu ada yang menyala, ada yang juga kurang menyala dengan baik begitu. Di sini kami ingin menekankan bahwa untuk pemasangan jenis penerangan jalan umum tenaga surya yang seperti ini, itu pemasangannya itu cukup mudah dan sangat sederhana sekali, dan kita bisa mengerti bagaimana cara pemasangannya, sehingga nanti kalau misalkan dari teman-teman ini bisa melakukan pemasangan secara mandiri di desa-desa kalian, itu bisa dilaksanakan secara mandiri begitu. Jadi tujuannya itu sederhana, dan saya rasa kebutuhan penerangan dasar di Indonesia ini sangat amat penting ya. Masih banyak daerah-daerah di luar sana yang belum mendapatkan penerangan, sehingga minimal itu ada sebuah cahaya yang bisa kita jadikan sebagai penerang di malam hari di beberapa daerah-daerah yang memang membutuhkan tidak ada lampu, tidak ada akses PLN atau sistem begitu. Oke, baik. Kita telah berbincang panjang lebar dengan Rizky yang merupakan Direktur Solaris. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Kira-kira harapan Mas Rizky apa untuk setelah terselenggaranya acara Solaris di FT UNES ini? Ya, harapannya tentu aja seluruh peserta dapat memahami ya bagaimana cara kerja dari pembangkit listrik tenaga surya, dan harapan jangka panjangnya adalah kami harap dari banyak sekali peserta yang ikut, kedepannya nanti akan semakin banyak lagi peminat energi terbarukan, lebih khususnya adalah pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Indonesia, karena saya rasa transisi energi ini tidak bisa dilakukan hanya oleh
pemerintah saja. Perlu adanya banyak sekali keterlibatan dari masyarakat umum, dan harapan terbesar saya terletak pada para fresh graduate yang ada di Indonesia, khususnya teknik elektro, yang memang mereka ini kan tadinya sekarang masih Gen Z ya. Dan Gen Z ini akan menunjang Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Hingga penting sekali untuk bisa saya bagikan ilmu dan pengalaman saya di bidang PLTS ini, agar banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang lulus daripada mereka menganggur, kemudian mereka itu tidak tahu harus ke siapa. Kami coba arahkan untuk melirik kembali energi terbarukan yang sangat melimpah di Indonesia, salah satunya adalah tenaga surya. Sehingga selain mereka mendapatkan pemahaman secara teknis, mereka juga memiliki kesempatan untuk barangkali membuka peluang lapangan pekerjaan baru di daerah mereka. Karena jumlah pengangguran yang di Indonesia ini sangat banyak sekali ya, ada sekitar 10 juta pengangguran di Indonesia, sedangkan pertumbuhannya setiap tahun itu tambah sekitar 1 juta pengangguran baru. Penyerapannya hanya sekitar 500.000 orang saja, artinya tidak akan pernah terpenuhi gap antara penerimaan kerja dan juga pemenuhannya begitu ya. Sehingga dengan adanya workshop yang ada seperti ini, pelatihan-pelatihan seperti ini, harapannya mahasiswa-mahasiswa yang kebingungan tidak tahu arahnya kemana, setidaknya punya sebuah harapan baru, karena energi terbarukan ini masih pasarnya terbuka lebar, masih cenderung baru, dan masih peluang kerjanya itu amat sangat luas sekali. Sehingga harapannya nanti bisa terpenuhi, mereka tidak bingung lagi untuk memilih pekerjaan, kemudian mereka bisa membuka lapangan pekerjaan baru, menumbuhkan ekonomi lokal, dan meningkatkan transisi energi untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih Mas Rizky. Baik, Sobat Solaris TV, ini adalah rangkaian acara pendidikan yang diselenggarakan oleh Solaris. Grand Design dari program ini adalah Solaris Workshop. Jadi apabila Bapak, Ibu, ataupun Mas Mbak yang ingin bekerja sama dengan Solaris, ingin mengajak Solaris berkolaborasi, memberikan edukasi, baik terkait dengan panel surya ataupun renewable energy, kami sangat terbuka. Karena sejatinya pendidikan itu adalah hak setiap bangsa. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Rizky atas waktunya. Terima kasih juga Mas Rizko. Saya Rizko, selaku strategis marketing dari Solaris, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita uji coba penggunaan panel surya. Kita sambungkan kabel dari panel surya menuju kepada inverter yang memang sudah dirangkai oleh adik-adik Fakultas Teknik Elektro UNES ya. Ini engineer dari Solaris, Kak Radian Akom, sedang mendampingi adik-adik mahasiswa. Kita lihat di sini inverter telah hidup, kemudian ada kipas angin yang diuji coba dan ini berhasil nyala. Artinya sistem kelistrikan yang digunakan pada panel dan inverter ini sudah terhubung semuanya. Ya. Oke, selamat pagi Sobat Solaris. Perkenalkan, saya Rizko Zulkarnain selaku strategis marketing dari Solaris. Kemudian di sebelah saya ada, dan saya sendiri Rivo Gusasirat sebagai ketua pelaksana pada acara workshop sistem fotovoltaik tahun 2026 ini dengan kolaborasi dengan PT Solaris tersendiri. Oke, baik, dari Solaris setelah melakukan berbagai macam rangkaian acara, tentunya berkoordinasi dengan Himprote UNES ya. Iya, Himprote. Kalau boleh tahu Mas Rivo, ini kira-kira kenapa sih kok mau kerjasama sama Solaris itu? Oke, mungkin saya izin jawab langsung saja ya. Mungkin kenapa alasan kami sendiri dari Himprote mau sama dari PT Solaris sendiri. Jadi kan Himprote kan merupakan salah satu wadah atau yang menaungi dari mahasiswa umum maupun dari pengurus sendiri. Nah, dari elektro sendiri kita memiliki mata kuliah itu sistem fotovoltaik, yang dimana itu kita belajar terkait energi terbarukan ataupun terkait sel surya tersendiri gitu. Nah, mungkin dari materi tersendiri pun itu emang butuh terkait materi, namun hanya sekedar materi ataupun simulasi itu teori ya itu ya masih kurang lah untuk mendapatkan yang dari pengalaman di prakteknya sendiri. Nah, maka itu kami dari Himprote sendiri mewadahi dari semua mahasiswa teknik elektro dari 4 prodi ini sendiri untuk dapat mengikuti terkait workshop sistem fotovoltaik ini, agar dari mereka dapat memahami serta mengetahui bagaimana sih sistem kinerja dari fotovoltaik ini dan bagaimana sih cara merancang ataupun mendesain dari fotovoltaik sendiri gitu.
Oke, dari yang Mas lihat nih, kira-kira penyampaian materi ataupun cara Solaris untuk membimbing adik-adik mahasiswa ini mudah dipahami atau enggak? Oh, mungkin kembali jawab lagi. Dari hari pertama kemarin, mulai materi 1 dari pengenalan PLTS maupun feasibility dan juga pengenalan feasibility tadi dan juga feasibility visit, ya kan dari hasil kuis juga yang beberapa dari materi pengulangan itu ya dari peserta itu sangat sudah mendapatkan itu dari apa yang disampaikan, yang dimana itu menjelaskan bahwa penyampaian materi itu bisa didapatkan dan juga diterima oleh daripada peserta sendiri. Begitu juga simulasi yang benar-benar dibimbing sampai dari awal hingga keluar dari visit reportnya sendiri gitu. Sehingga dari pihak PT Solaris pun itu membimbing nggak yang hanya menjelaskan secara teori yang hanya sekedar lewat gitu, tapi membimbing dari awal kepada peserta gimana caranya hingga dari individu itu dapat menangkap apa yang disampaikan gitu. Oke, bagus sekali ya. Berarti dengan kata lain kita sama-sama senang ya. Iya. Jadi dari Himputre senang karena memang telah mendapatkan materi sekaligus praktik dengan bimbingan dari engineer Solaris. Dari Solaris pun senang karena kita di sini juga sembari bertemu dengan mahasiswa kan kita bertukar semangat, bertukar informasi itu. Begitu. Ya, selamat pagi Sobat Solaris. Perkenalkan saya Rizko Zulkarnain, strategis marketing dari Solaris. Kali ini saya berada di lingkungan Fakultas Teknik UNES. Jadi lingkungannya sangat asri ya. Terlihat ada banyak sekali pepohonan. Saya sangat kagum dengan lingkungan yang indah seperti ini. Nah, Sobat Solaris, saat ini saya dibersamai oleh Raffi yang merupakan adik magang yang saat ini sedang berjalan di perusahaan Solaris. Boleh memperkenalkan diri? Baik, terima kasih Mas Rizko. Saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Sadunafal dari Teknik Elektro Angkatan 23. Di sini saya sebagai anak magang di PT Solaris. Oke, Mas Raffi. Nah, ini saat ini kan kita sedang berada di Fakultas Teknik ya. Sebetulnya ada kegiatan apa sih antara Solaris dengan Fakultas Teknik ini? Baik, Mas. Jadi tepat hari ini yaitu hari kedua, yaitu ada pelaksanaan praktikum panel surya, baik itu off-grid, hybrid, dan PJUTS, dan mounting yang sedang berlangsung pada sesi 1 sekarang ini. Oke, ini kita santai saja ya Mas Raffi ya. Kalau tidak salah dengar, ini kan yang membuat kegiatan ini atau dengan kata lain kan inisiator sekaligus ketua pelaksana kan dari pihak anak-anak magang itu kan Mas Raffi ya. Ya. Ini kira-kira kenapa sih kalau boleh tahu, kenapa kok kemudian mengajak Solaris, kemudian mengkaitkan kegiatan ini dengan Himputre UNES begitu? Baik Mas, jadi selama saya magang ini Mas, dari Januari sampai April yang terhitung sudah 4 bulan ini, kami sudah mempelajari mengenai panel surya di Solaris, di mana kami juga ikut serta dalam proyek pertama yaitu di perumahan Kudus Permai yang di Desa Garung Lor dulu itu ya. Iya Mas. Dari situ kami memandang bahwa Solaris ini adalah perusahaan yang bisa memberikan ilmu kepada adik-adik mahasiswa mengenai dunia PLTS, sehingga kami gandeng Himprote, yaitu Himpunan Program Studi Teknik Elektro UNES, untuk disampaikan ke teman-teman mahasiswa. Oke, berarti dengan kata lain Mas Raffi ini, Mas Raffi sudah magang, kemudian Mas Raffi juga punya kenalan orang-orang ini ya, teman-teman dari Himputre, kemudian pengen, oh ini loh Solaris, diperkenalkan, sehingga manfaat yang telah Mas Raffi peroleh dari Solaris itu juga dapat dirasakan oleh adik-adik Himputre begitu ya? Iya Mas, ini juga bisa memberikan ilmu kepada adik-adik mahasiswa semester 4 yang dimana sekarang ini adik-adik tersebut terdapat mata kuliah sistem PV. Ada mata kuliah sistem PV. Iya, itu berarti sangat ini ya, relevan sekali ya, sangat relevan workshop PLTS kali ini. Nah ini
Ini kan siang, apakah nanti ada kegiatan lanjutan atau bagaimana ya Mas Raffi? Baik, untuk sesi 1 ini untuk praktikum sudah selesai dan akan dilanjutkan ice breaking, Mas. Nah, setelah itu untuk sesi 1 akan dipulangkan, habis itu lanjut dengan sesi ini, 2. Sesi 2. Kemudian sesi 2 itu berarti akan melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sesi 1. Iya. Gitu ya. Oke, berarti hari ini adalah hari terakhir ya? Iya, Mas. Hari ini hari terakhir. Kira-kira nih, apa yang diharapkan Mas Raffi dari acara ini tercapai nggak? Alhamdulillah dari pandangan saya tercapai, Mas, sehingga bisa memberikan ilmu kepada 48 mahasiswa dan umum. Seneng nggak? Seneng? Ya, senang, Mas. Oh, Senang ya. sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kami juga senang ya bisa membersamai adik-adik mahasiswa. Apalagi kalau kami kebetulan kan diisi oleh orang-orang yang memang bermentalitas pembelajar ya. Jadi senang untuk berbagi, kemudian kita juga mendapatkan ilmu baru. Ternyata nggak banyak orang yang saat ini mengetahui panel surya sih begitu. Sehingga kami tidak hanya mempraktikkan keilmuan panel surya ini di lapangan, kami biasa terlibat dengan orang-orang teknik-teknik begitu ya. Tetapi juga kami ingin berbagi lah, sehingga harapan dari Solaris sendiri itu nanti satu saat ada generasi penerus yang akan melanjutkan keilmuan panel surya ini, dan juga termasuk untuk mengurangi pengangguran begitu, karena kita tahu sendiri ya banyak pengangguran. Kita juga sama-sama berada di generasi Z gitu, banyak sekali lapangan pekerjaan yang katanya kosong, tetapi ternyata sudah terkurangi atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga ini akan sangat penting untuk membuka peluang bagi mahasiswa sekarang setelah nanti menjadi lulus setelah fresh graduate untuk bersaing di dunia kerja, atau bahkan sangat memungkinkan untuk mereka membuka lapangan pekerjaan yang baru. Perkenalan saya Akmal Fauzi Rahman dari Teknik Elektro Angkatan 23. Saya Stefania Aprilia dari Teknik Kimia UNES Angkatan 2023. Kalau untuk kesannya ya sangat menyenangkan itu workshop ini, karena ya sangat menyenangkan. Iya, kita megang alat atau hardware secara langsung, kita crimping kabel contohnya, dan banyak hal. Untuk pesannya mungkin bisa diadakan dengan skala yang lebih besar ya, karena ini untuk skala ini masih skala kuliah, mungkin bisa skala umum gitu. Ya. Kalau kesannya sangat menyenangkan yang pertama, yang kedua ini juga merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi saya karena saya sendiri bukan dari teknik elektro tapi dari teknik kimia. Tapi dari kegiatan ini saya jadi tahu kenapa PV miring seperti. Jadi hal sebasic kenapa PV harus semiring itu, kenapa harus dipasang ya di luar dan tidak boleh ada shading ya Pak ya seperti itu sangat berharga dan mungkin itu menambah ilmu karena kita harus mempelajari semua basic ilmu di kehidupan seperti itu. Untuk pesannya mungkin tahun depan diadakan lagi boleh. Oke. Tahun depan diadakan lagi, kemudian dengan skala yang lebih besar. Harapan dari kami sendiri untuk kedepannya ya dari dari menurut peserta maupun yang mengikuti lah terkait workshop ini dapat mengetahui pemahaman lebih sehingga bagi teman-teman yang belum bersempatan untuk mengikuti itu bisa diajarkan gitu, yang mereka sudah mendapatkan pengalaman dari workshop sendiri sehingga penyebaran itu menjadi rata gitu terkait pemahamannya. Mungkin itu harapan sendiri dan juga mungkin untuk kedepannya itu ya bakal terjadilah kerjasama untuk terkait workshop ini sendiri gitu. Berarti tidak apa-apa ya kalau misal FT UNES merekomendasikan FT yang lain gitu, kerjasama dengan Solaris tidak ada masalah. Iya, nggak apa-apa untuk ya mungkin dari teknik lain untuk ataupun dari prodi-prodi lain ingin berkolaborasi dan juga kerjasama gitu dengan Solaris itu sangat merekomendasikan gitu, karena ya emang benar-benar kita mendapatkan pembimbingan juga penyampaian materi yang benar sangat lengkap lah gitu ya. Untuk pesan-pesan saya sangat berterima kasih kepada Solaris yang ikut serta dalam kerjasama dengan Himprote ini dan ikut menyukseskan. Semoga di tahun ke depan bisa dilaksanakan kembali dan bisa nambah universitas lain. Oke, nambah universitas lain. Ikut nanti kamu ya? Mas. Ya. Oke, terima kasih Raffi atas waktunya. Terima kasih, Silakan Mas. melanjutkan kegiatan ya. Ya Mas.